Ya, duduklah bersama, ya kan, berkomunikasi dengan baik. Bagaimana jalan terbaik? Karena masing-masing kan, terkhususnya untuk saudaranya, memang dia punya hak dan ayah bundanya Bu Dorce kan udah nggak ada. Saat sekarang lagi viral lagi nih permasalahan Fotonya udah. keluarga dan anak angkat, melihatnya seperti apa sih atas viralnya sekarang perebutan harta waris ini sebagai sahabat? Kalau saya sih prihatin ya melihat itu, karena yang kami tahu memang Bunda Dorce ini kan banyak mengasuh anak-anak yatim. Jadi mungkin ya sebagai anak yang diasuh mungkin juga berharap untuk dapat warisannya gitu. Ya bagaimana baiknya lah. Dan juga saudaranya Dorce yang menuntut itu kan juga orang nggak punya. Ya sama-sama saling berbagi lah baiknya supaya jangan ada keributan. Mungkin kalau secara hukum Ibu Susan bisa menjelaskan. Ya, jadi mengenai masalah Mbak Dorce ini, memang kita sangat prihatin ya terjadinya antar keluarga ini ada ribut-ribut. Memang seharusnya waris itu jatuhnya kepada saudara-saudaranya karena Mbak Dorce itu kan tidak punya anak kandung ya. Nah, tidak punya anak kandung. Jadi secara hukum Islam KHI itu akan ke samping dia. Jatuhnya atau kalau ada ibu bapaknya. Kalau tidak ada ke saudara kandungnya. Itu wajib. Jadi kalau diperebutkan orang yang tidak berhak, itu haram hukumnya. Jadi begitu. Jadi lebih baik secara kekeluargaan lah. Kasihan Mbak Dorce itu karena orang baik, dia sangat baik sekali kepada pada sahabat, kepada anak yatim. Dia udah banyak memberi nafkahnya, memberikan harta bendanya, tapi digunakan untuk diributkan kan kasihan. Apalagi mungkin ada tunggakan atau hutang yang belum dibayarkan, itu yang harus diwajib dibayarkan dulu gitu, barulah dibagi waris itu. Jadi seperti itu. Tapi sebagai sahabat almarhum, kemarin ada keributan video yang beredar itu, kalian tahu nggak sih Bunda? Saya sih terus terang tidak mengikuti ya, tapi kemarin juga saya di beberapa teman-teman dari stasiun TV menyampaikan ke saya, baru saya tahu duduk persoalannya gitu. Ya prihatin banget gitu ya kan. Ya mungkin juga sebagai sahabat Dr. Rita Dina Kandi bisa memberikan ini. Gimana sih kemarin viral video keributan, mungkin udah ngeliat videonya? Video yang sama kakaknya itu ya? Oh, itu saya kebetulan lihat, tetapi kalau saya ini saya ya maksudnya tuh pendapat saya sama dengan Kasusan sama Mbak Macica. Memang itu harta warisan itu jatuhnya ke saudara kandung ya, kalau nggak ibu kandung, ayah kandung atau anak kandung atau saudara kandung. Memang jadi kalau memang untuk secara baiknya ya lebih baik dimusyawarakan secara kekeluargaan baik-baik. Jadi saya juga mendengar bahwa katanya kakaknya juga mengundang kakaknya ya yang mengundang untuk anak-anak asuhnya itu datang kepada dia. Saya juga nggak tahu kenapa kalau kayak Fatima, Ija itu segala nggak mau datang, atau ceritanya saya lihat motornya diambil gitu-gitu kan. Padahal itu diamankan bilangnya gitu kan. Nah terus di situ kan kita nggak tahu itu motornya juga atas nama siapa, katanya sama Bunda Dorce ya gitu loh, aku nggak tahu. Tetapi secara musyawarah lebih baik, dan yang mendoakan juga lebih baik, karena rezeki kita kan semua Allah sudah atur masing-masing. Jadi nggak usah ribut-ribut, karena nanti lebih untuk almarhum juga ini ya lebih nggak bisa tenang. Jadi harus lebih banyak mendoakan. Justru harta yang tertinggal itu bikin ya kayak tauziah ataupun tahlilan gitu. Jadi untuk supaya yang Bunda itu juga tenang di sana, almarhum juga tenang di sana. Jadi supaya
bisa memberikan apa ya contoh dan masukan yang baik bahwa harta warisan itu nggak bagus diperebutkan gitu ya. Jadi justru yang harta yang ada yang tertinggal itu difokuskan untuk membayar hutang-hutang almarhum yang masih ada gitu loh. Jadi ditanya siapa yang berhutang gitu-gitu. Jadi itu lebih baik. Nah baru nanti sisanya kalau memang ada harta warisan itu dibagi gitu loh. Iya. Tapi bener nggak sih waktu selama almarhum masih hidup, almarhum pernah bilang tidak pernah ngasih harta warisan ke anak angkat katanya. Karena anak angkat sudah diberikan hadiah rumah. Setahu saya dia bicara sama saya ya waktu itu, dia tuh nggak pernah cerita tentang sanak saudara, kakaknya saudara-saudaranya dia nggak pernah cerita dan saya juga nggak pernah tahu gitu loh. Dia punya kakak, punya adik atau gimana, dia hanya bicara bahwa dia cerita tentang ibu bapaknya aja. Nah terus kalau anak angkatnya itu dia memang sudah bagi-bagikan, seingat saya memang. Sudah dibagi-bagikan. Katanya sudah nanti udah ini Ija di sini rumahnya, si Fatima di sini gitu-gitu loh, Rizky di sini, si Abu di sini gitu loh. Dia udah amanatkan semua. Cuman kalau mengenai warisan itu kayaknya dia kayaknya dia tulis deh surat wasiat itu deh. Seingat saya dia tulis ya. Seingat saya dia tulis dan dikasih ke nggak tahu tuh yang dikuasakan. Entah notaris tak apa aku nggak ngerti siapa tuh saya nggak tanya jauh karena saya kan orangnya nggak terlalu perhatian yang gitu-gitu mau warisan sama siapa saya malah bercandain udah lu tulis aja suratnya atas nama gue udah beres kan gitu. Jadi ya malah dia ngomongnya bercandanya bahwa ya kalau gue mati duluan kalau lu mati duluan gimana gitu ceritanya. Jadi dia gitu. Tapi surat waris itu udah dibacakan belum sih? Belum. Kayaknya belum deh. Belum dimunculkan surat waris itu. Alasannya kenapa? Ya nggak tahu kenapa begitu karena mungkin kita juga nggak tahu pesan almarhum terhadap yang diamanahkan itu kita juga nggak tahu gitu loh. Jadi mungkin biar nggak ada kejadian keributan atau apa. Cuman kalau buat jadi gini loh, nggak ada transparan di sini gitu loh. Berarti kalau surat wasiat nih misalkan dari segi hukumnya tuh harusnya seperti apa sih, Bu? Harus dibacakan berapa hari setelah wafatnya almarhum? Ya sebaiknya sih setelah 40 hari ya itu dibacakan wasiat itu. Tetapi wasiat tidak bisa diberikan kalau tidak adil. Jadi wasiat itu dia hanya sepertiga kalau untuk sepertiga untuk anak angkat. Jadi tidak bisa misalkan saya nih memberikan kepada ini itu sahabat saya, misal dia banyak nih ya ini. Saya kasih dia semuanya 100% itu nggak bisa. Atau 50% nggak bisa, hanya sepertiga. Nah, atau kita mau sedekah juga ke masjid. Misalkan di wasiat, itu tidak bisa juga. Semua tapi harus sepertiga karena masih ada waris-waris yang lainnya yang harus dibagi seperti itu. Tapi sudah ada komunikasi dengan pengacara si almarhum, maksudnya dari para sahabat berusaha bicara dengan pengacara almarhum baiknya seperti apa gitu. Kita nggak ada. Kita sebagai sahabat nih nggak ada yang bicara kepada pengacara almarhum karena kita nggak mau terlibat karena itu adalah urusan keluarga. Jadi kalau urusan keluarga itu sangat sensitif apalagi masalah uang gitu loh. Jadi dikiranya kita ada andil apa kan kita nggak ngerti. Biarlah makanya kita hanya bisa memberikan saran kepada keluarga supaya diselesaikan baik-baik, musyawarah secara kekeluargaan baik-baik, beserta anak angkatnya undang baik-baik ya undang makan atau undang apa ya, pokoknya ketemuin aja gitu loh. Jadi supaya semuanya beres. Jadi jangan kalau saya bilang bahwa kayaknya anak angkatnya katanya memperebutkan dan tidak mau ketemu atau gimana itu kayaknya enggak deh karena saya tahu banget sifat-sifat mereka tuh baik-baik sih. Maksudnya saya kenal secara pribadi gitu loh. Mungkin miskomunikasi. Mediasi. Mungkin. Mungkin apa sih yang udah disampaikan ke keluarga dari bunda-bunda keluarga almarhum gitu? Saran apa yang udah diberikan? Oh kalau saran sih coba kasih saran. Ya kalau saya sih sarannya duduklah bersama ya kan.
berkomunikasi dengan baik. Bagaimana jalan terbaik, karena masing-masing kan terkhususnya untuk saudaranya memang dia punya hak, dan ayah bundanya Bu Dorce kan udah nggak ada. Jadi yang tersisa tinggal saudaranya. Jadi dia juga punya hak. Nah sementara anak-anak yatim yang ditinggal ini kan juga sudah dewasa ya. Ya sudah dewasa semua, sudah berkeluarga. Jadi kalau mereka juga menuntut terlalu banyak juga enggak boleh gitu. Ya, khususan mungkin lebih paham lah secara hukum. Tadi udah dijelasin. Tapi ada etikat, mungkin ada perdamaian nggak sih nantinya dari pihak keluarga almarhum dengan anak-anak? Ya kami sih berharapnya seperti itu. Mudah-mudahan mereka bisa berdamai. Kasihan juga kan Bu Dorce di alam sana ya kan. Pasti kalau ada keributan apalagi masalah waris kan kasihan nanti tidak tenang itu. Dia kan sudah harusnya tenang di alam baka, tidak ada keributan itu. Oke, mungkin terakhir boleh minta harapannya untuk keluarga almarhum, kasus ini semoga cepat selesai. Mungkin harapannya seperti apa sih dari sahabat-sahabat almarhum? Kami sih bertiga ya berharap Mbak Cica, Kak Susan, supaya diselesaikan secara musyawarah dan sama ahlinya gitu loh. Jadi ahli hukum dan ya mungkin ya notaris juga, ahli hukum juga yang memang ahli dalam warisan, soal waris. Jadi didudukan semua mereka dan bicara sama ahli hukum dan waris itu. Ya, ada ustadz juga paham secara agama Islam karena memang beliau almarhum ini adalah seorang muslim. Jadi diselesaikan secara agama Islam, semuanya duduk bersama-sama dan tidak ada wawancara ataupun berbicara face to face. Maksudnya hanya per orang, nanti bicara sama kakaknya, nanti bicara sama anaknya, nggak bisa. Jadi harus duduk bersama semua. Jadi itu yang solusi terbaik. Udah coba menyambangi rumah almarhum mungkin? Udah coba berkunjung ke rumah keluarganya? Enggak sih, soalnya kita juga kurang berani, nggak mau terlalu sensitif. Iya. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya sama-sama. MH. Dokter DRG. Dina Kandi. Kandinya beda, bisa kan?